Kau butuh pengacara, saya siapkan pengacara, nggak usah bayar. Setiap kali saya minta, nggak pernah. Dia bilang cuma iya nanti saya. Kapan kau nikah sama Pablo? Di sini ada. Ini benar ini kutipan akte perkawinan kamu. Hah? Coba lihat dulu. Iya benar. Benar. Kita lihat Oh, ini dia kamera nih. ya. Nah, ini dia. Akte asli dari pencatatan sipil, akte perkawinan Bania dengan Pablo Benoa atau nama aslinya tuh Frederick ya. Ini nikahnya tahun 2006 ya? 2012. Oh 2012, sorry 2012. Terus dia nikah lagi sama yang sekarang Ray Utami kapan? Nggak tahu saya. Kok nggak tahu suamimu pergi nikah lagi? Taunya itu dari sosial media kemarin. Oh. Sebentar deh, ceritanya gimana sih Bania ini nikah sama Pablo tahun 2012? Ya. Setelah itu apa yang terjadi sampai Pablo akhirnya nikah sama Ray Utami, Mbak nggak tahu. Terus katanya sebelum nikah sama Ray Utami pernah menghamili cewek Thailand segala. Itu bener nggak sih? Kayak gini aja. Berapa tahun nikah sama dia di Medan? Pokoknya dari 2012 nikah, 3 tahun pisah. Bentar dulu. Oh, tinggal bersama sesudah nikah berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun doang? Lebih deh, Oh, 3 tahun. lupa dulu. Iya lupa 3 tahun deh. 3 tahun. Terus anak berapa? Anak 2. Anak sah itu 2? Iya 2. Benar dia bapaknya? Benar? Yakin lo? Yakin teh. Oke, habis 3 tahun terus apa yang terjadi? Kemarin itu kan dia waktu di Jakarta, setelah kita nikah dari Medan, kita pindah ke Jakarta. Dia ketahuan selingkuh sama warga negara Thailand. Terus dulu, waktu di Medan dulu. Waktu di Medan kerjanya apa sebagai suami? Katanya anak miliarder kaya raya. Benar nggak anak miliarder kaya raya? Enggak. Apa benar dia kerjanya di Medan main sulap? Iya, dia punya komunitas sulap juga di Medan. Oh jadi itu kerja. Pencaharian utama di Medan dari sulap? Enggak juga sih. Jadi apa dong? Dia ikut usaha apa-apanya, paling dia terima uang gitu. Terima uang, tapi katanya kau cuma dapat 3 juta, 5 juta. Coba kau ikut saya. 20 juta itu tutup mata, 50 juta. Lu tahu? Aspri Queen, baru Aspri aja udah 2 Mercedes-Benz. Itu nggak KW-KW itu. Jadi cuma segitu. Oke. Terus pindah ke Jakarta kalian? Iya, pindah ke Jakarta, ikut papanya, papanya bantu kita gitu. Terus kamu mulai retak hubungan itu kapan? Itu udah 2 tahunan lah. Sejak nikah. Sejak nikah. apa yang terjadi? Itu juga sebenarnya kan gini, awalnya itu dia selingkuh sama orang Thailand itu, katanya sih SPG atau apa, nggak ngerti juga kan. SPG juga banyak yang cantik, jangan salah. Iya, justru itu. Tapi ini SPG dari Thailand. Bukan, ya dia di Jakarta tinggal, warga negara Thailand tinggal di Jakarta. Terus nggak tahu ceritanya gimana, pokoknya dia ketahuan sama saya itu udah hamil, tapi tetap nggak ngaku perempuan ini hamil. Terus? Saya taunya juga kemarin saya sempat sadap WA dia gitu-gitu, sama mobil juga yang dipakai dia gitu. Ketahuan Terus? dari Facebook dia. Anak itu sekarang di mana? Tahu saya sih kemarin ada foto dia sama keluarganya dia juga sama anaknya sekarang sama mertua. Sama bapaknya orang tua? Yang cewek. Orang tuanya cewek? Mamanya. Terus mulai sama Ray Utami kapan? Nah itu nggak tahu, saya juga taunya dari sosial media. Udah setelah si wanita Thailand ini lahiran. Nah habis itu ada gosip tuh dia udah nikah sama, ketemu 7 hari menikah, dapat ini dapat itu. Tiba-tiba kamu dengar dari sosial media kalau dia nikah sama Ray Utami gitu. Oke. Anda tahu nikah sama Ray Utami dari mana? Dari Instagram, ada yang nge-tag. Berapa? Oke. Kakaknya udah pernah coba hubungin Ray Utami belum? Nggak peduli lagi atau apa? Tapi kalau Pablonya pernah. Lu bilang apa? Tanya, kenapa lu nikah gitu? Enggak gini, saya bilang gini, oh kau udah nikah sama Ray Utami, hebat bener ya, aku bilang kayak gitu, hebat bener kau udah bisa nikah, tapi itu pasti palsu, aku bilang gitu. Hah? Kenapa? Ya karena gimana ceritanya dia bisa nikah sementara saya masih sah suami istri. Oh. Tapi dibilang di salah satu TV dia bilang dia udah cerai sama saya, makanya dia berani banget. Dia yang bilang? Iya, ada di salah satu stasiun TV. Lagi-lagi. Oke, sebelum kita kasih, kamu tahu nggak KUH pidana? Barang siapa punya bini kedua secara sah nikah tanpa izin istri pertama, 5 tahun penjara.
Pasal 279 ayat 1 KUH pidana, biar para buaya darat tahu ini. Gimana? Kemarin kau ketemu saya di mall CP, kau bilang mau lapor, ada pengacara juga. Belum ada pengacara. Kok nangisnya? Nangis dia tuh. Aduh, para wanita ini. Mbak Nia, kalau boleh tahu, selama Mbak Nia pulang ke Medan dan udah nggak komunikasi sama sekali sama Pablo ada kirim uang nggak sih buat anak? Dulu sih masih mau, setahun pisah itu. Habis itu setiap kali saya minta, nggak pernah. Dia bilang cuman iya nanti saya kirim, nanti aku kirim, iya. Sampai kayak pengemis dia buat, padahal yang dia kasih juga nggak seberapa. Sejak kapan total dia tidak kirim lagi nafkah untuk dua anak kalian? Udah 2 tahunan setengah. 2 tahunan? Dia pernah ngasih sekali gitu, berapa juta gitu. Habis itu udah nggak lagi, susah banget gitu. Dia bilang nggak bisa aku lagi ancur-ancuran. Apa dia bilang? Aku lagi hancur-hancuran. Ancur-ancuran, belum ada duit. Ya gimana, orang ini mau sekolah, bantu dikit gitu. Umur berapa anak kamu? Sekarang 6 tahun, mau naik kelas 2 kan. Jadi gimana kau biaya anakmu? Satu lagi mau masuk TK. Gimana kau biaya anakmu sekarang? Kebetulan kan aku kerja juga, memang freelance. Terus orang tua juga masih ada, jadi masih bisa bantu. Oke. Kau butuh pengacara, saya siapkan pengacara, nggak usah bayar. Oke. Kembali lagi di Hotman Paris Show dan kita masih bersama dengan Nia April Silalahi yang ternyata adalah istri yang sah dari Pablo Benua. Halo Boru Silalahi, sesama orang Batak saya turut solider. Tadi kau bilang belum ada pengacara, ini kartu nama saya. Luar biasa Bang kita. Aku senang banget Pak Bos. Pak Bos membela kaum wanita-wanita yang tertindas. Aku tunggu kasusmu pada saat kau cerai. Jangan dong. Turun nggak kasus abang gue. Kau, ya kan saya bilang aku tunggu kalau kau butuh pengacara. Hari esok nggak ada yang tahu. Oke, baik, jangan sampai amit-amit cabang bayi. Oke. Nah, ingat kan Pak Bos waktu itu Rea Utami sama Pablo pernah datang di sini kan? Ya. Pernah datang di sini. Terus mereka mengaku menikah setelah 3 hari kenalan. 3 hari kenalan, si Pablo kasih mobil sama dia kirim. Benar, kenalannya Makanya Rea Utami langsung mau karena dikasih mobil langsung. katanya. Ya pengakuan di sini pernah jadi tamu kita. Emang pernah ngaku di sini kenalnya lewat aplikasi kan waktu Ya. itu dia bilang aplikasi itu. Nah kalau boleh tahu nih Mbak Nia, selama Pablo nikah sama Mbak Nia apa aja sih yang... Yang sana kasih mobil baru 3 hari. Kau dapat apa selama nikah sama dia udah kasih 2 anak? Nggak ada. Nggak ada. Hah? Nggak ada. Istri saya baru marbun di rumah dapat ratusan ruko. Boru Silalahi nggak dapat apa-apa. Padahal kau manis begini coba. Kau manis loh, nggak kayak mirip orang Batak, malah hidung mancung, bibir oke. Jadi kau nggak ada apapun dikasih. Dulu ada. Itu kan konglomerat dia. Ini dia foto-foto pernikahan. Coba lihat, aduh. Mereka bisa dilihat. Boleh tahu malam pengantin di mana? Malam pengantin. Di mana? Ke Bali kemarin. Cile ke Bali dari uang sulap ya. Maksudnya bukan uang sulap, main sulap. Jadi Ya kan ini dia kerja main sulap, tukang sulap. Ya. Jadi ini nyata ya pemirsa ya, bukan sulap, bukan sihir kalau yang ini ya. Ada suratnya, resmi, ada foto-fotonya, bisa dilihat di sini. Terus sekarang semenjak kasus si ikan asin ini terkuak, sempat masih ngobrol nggak sih, terakhir ngobrol sama Pablo kapan? Baru-baru sih kayak. Baru-baru ini? Iya baru 4 bulan yang lalu. Oh 4 bulan yang lalu ya, jadi kasus ini masih belum rame ya? Belum ada. Belum ada. Baru 2 minggu ini. Cuman aku kan masih ada kontak WA dia. Cuman dia kalau setiap di WA itu nggak ada tanda udah baca atau belum. Oh. Jadi cuma nggak tahu kita dibaca. Tapi dia sering online aku lihat. Tapi cuman baca nggak pernah bales. Gitu. Orang tua dia gimana? Bapaknya, ibunya Pablo? Nggak ada kontak sama sekali. Sama sekali nggak peduli sama cucunya yang 2 ini? Nggak tahu ya bukti. Nggak pernah kasih dia cucunya? Kakaknya juga nggak pernah hubungin, adiknya juga nggak ada. Jadi bapaknya Pablo, kakeknya cucunya kakeknya anak-anakmu, saudara pun nggak peduli? Nggak ada ngubungin sama sekali. Udahlah,
tentukan sikap, hidup hanya sekali, oke? Cari lembaran baru. Masih banyak hutapea di luar sana. Oke, kan kita jadi penasaran ya, karena berarti banyak banget kebohongan dari Pablo yang baru naik ke permukaan tuh sekarang setelah kasus ikan. Oh, gua dengar bisnis juga banyak. Coba deh, Ya, dia kan? juga pernah dia punya postingannya, dia ponakan dari salah satu konglomerat yang pemilik daerah komplek SCBD, nggak usah bilang nama. Aku udah cek kemarin, ternyata aku nggak kenal dia katanya. Aduh, Ya. Oke, jadi banyak banget kebohongan-kebohongan yang semakin naik ke permukaan. Dan selain publik yang dibohongi oleh status pernikahannya Pablo Benua, ada lagi ternyata Pak Bos yang Pak Bos tadi sempat bilang, justru yang ini dibohongi sampai rugi dalam jumlah besar. Dan rugi dalam jumlah dan korbannya beberapa wilayah. Yo, panggil. Benar, langsung aja kita panggil ini dia Bapak Petrus dan juga Bapak Samuel. Pak Petrus dan juga Bapak Samuel ini yang juga menjadi korban penipuan dari Pablo atau kebohongan-kebohongan dari Pablo. Bapak boleh diceritain gak sih kronologinya seperti apa? Bapak kenal Pablo itu dari mana? Ya. Terus dibohongi dalam bentuk apa? Supaya Intinya kita pokok tahu. ya, singkat ya. Ya, singkat baik. Ya. Saya kenal Pablo itu dari teman yang mengenalkan saya tentang bisnisnya dia. Jadi saya bergabung di bisnisnya dia. Kenal dari teman, saya kemudian ke Jakarta karena saya progresnya bagus. Saya rencana untuk buka cabang di Kupang. Ini baru-baru ini ya? Ya, itu tahun 2016. 2016. Ya. Oke. Saya ke Jakarta ketemu dengan manajemennya. Terus kemudian saya berpikir karena ini modalnya cukup besar, saya perlu menggandeng pengusaha lokal. Jadi intinya aja deh, usaha apa yang ditawarkan oleh Pablo? Usaha yang ditawarkan adalah kepemilikan mobil dengan cara hak guna pakai. Jadi dia kasih mobil ke kamu, kamu hanya berhak hak guna pakai, begitu? Ya, saya bayar depositnya itu 54% dari OTR. 54% dari mobil baru, Dari OTR. OTR, dan OTR-nya kamu dari- akan punya hak pakai, hak guna pakai. Selama 3 tahun. Sesudah 3 tahun mobil diapain? Mobil saya kembalikan, Ya. uang saya 54% kembali lagi utuh. Jadi pada saat 3 tahun, uang 54% yang sudah kau bayar harus dikembalikan, mobil kau kembalikan ke dia. Mobil saya Hanya kembalikan. itu dulu. Hanya itu dulu. Ya. Waktu mobil sudah 3 tahun, kembali nggak uangmu? Saya jalan belum sampai 3 tahun, sudah permasalahan ini muncul. Permasalahannya di mana? OJK merilis bahwa ini investasi bodong. OJK. OJK merilis investasi bodong. Terus mobil kamu diapain? Yang sudah kau bayar 54%. Sementara ini masih saya pegang. Tapi katanya banyak orang yang juga mendapatkan mobil yang sama. Ternyata apa benar bahwa mobil itu bukan mobil dia tapi dia leasingkan? Ya, dan itu terbukti banyak mobil yang sudah ditarik oleh leasing. Orang sudah bayar 54%. Ya. Seolah-olah itu mobilnya Pablo. Ya. Ternyata mobil itu dikredit oleh Pablo dari leasing. Leasing. Dikasih ke orang-orang. Ya. Orang-orang bayar 54%. Leasingnya sekarang sudah narik karena Pablo tidak bayar, begitu? Betul. Udah ditarik mobilnya semua? Sudah tarik mobilnya. Ada berapa korban di seluruh Indonesia? Pak Samuel ya? Ada berapa korban, Pak? Kalau dihitung ada puluhan mendekati ratusan lah. Iya. Mendekati ratusan. Jadi korban-korban ini semua akhirnya dikejar-kejar sama leasing, seperti itu ya. Yang sudah dapat mobil dia akan dikejar. Yang udah dapat mobilnya akhirnya dikejar-kejar sama leasing gitu. Padahal mereka nggak tahu menahu, mereka taunya belinya dari Pablo gitu Iya, kan. betul. Oke,